Selamat sore Sobat MCS. Semoga sehat selalu. Pada webinar-webinar sebelumnya, kita telah mengupas tentang belajar saham bagi pemula. Tentu ini menjadi pilihan, sudah menjadi ya, pilihan rekan-rekan sekalian. Dan terkait itu, kita juga sudah membahas mengenai manajemen risiko pada produk-produk keuangan yang mungkin Sobat MCS sudah pilih gitu, atau akan pilih nantinya. Kita juga jadi tahu bahwa dari sisi perencanaan keuangan, bahwa dengan pilihan produk investasi yang tepat dan manajemen risiko yang baik, kita bisa mencapai tujuan dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk hal-hal penting, bila kita rencanakan dengan baik, maka peluang-peluang berhasil akan lebih besar. Ini saya dapat kalimat ini itu waktu tema webinar yang awal ya. Yang awal itu belajar saham bagi pemula. Kemudian salah satu instrumen yang akan kita bedah yaitu reksadana. Namun sebelum kita bedah, baiknya kita dapat pencerahan dari rekan saya, Ibu Iren Kui, selaku Financial Planner Mega Capital Sekuritas. Kalau menurut Ibu Iren, sebagai Financial Planner, lebih baik investasi itu di saham atau di reksadana ya? Sekarang waktu dan tempat, Ibu Iren. Ya, terima kasih ya Bu Lona untuk waktunya. Jadi, seperti di webinar sebelum-sebelum sudah dijelaskan bahwa perencanaan keuangan bermanfaat untuk bantu seseorang mencapai tujuan hidupnya seperti membeli rumah, siapkan dana pendidikan anak, dan sebagainya. Tapi seperti sebuah perjalanan, untuk mencapai ketujuan kita butuh kendaraan ya. Dan dalam memilih kendaraan, ada yang suka setir sendiri. Ada juga yang maunya disetirin orang lain. Mungkin karena nggak bisa nyetir, nggak mau capek, nggak mau repot, atau alasan-alasan lainnya. Nah, untuk mencapai ketujuan investasi yang sudah kita tetapkan, kita juga butuh kendaraan atau produk investasi yang bisa bantu kita sampai ke tujuan. Tapi sama seperti ilustrasi tadi, ada yang suka setir sendiri atau kelola dananya sendiri. Dan ada juga yang maunya dikelolain sama orang lain. Kalau orang-orang yang lebih suka kelola dananya sendiri, mereka biasanya tertarik untuk trading atau investing saham. Tapi buat yang berminat untuk dibantu kelola sama orang lain, mungkin karena keterbatasan waktu atau pengetahuan, reksadana bisa jadi solusinya. Jadi ini hanya perbedaan pilihan kendaraan aja Bu Lona, tergantung kebutuhan dan atau keinginan investornya. Itu perbedaannya, Bu. Oh, seperti itu. Wah, menarik ya, jadinya kita jadi tahu. Nah, kalau yang waktu webinar awal kan kita belajarnya tentang saham, kemudian ini adalah webinar yang ketiga ya, Sobat MCS. Jadi webinar pertama itu mengenai saham, webinar kedua juga, tapi ada menyentuh juga kok topik yang dibawakan oleh Pak Fajar mengenai manajemen risiko. Itu ada menyebutkan mengenai reksadana di situ. Apa itu reksadana ada di situ juga. Nah, sekarang untuk yang lebih detailnya, Sahabat MCS mungkin bisa tahu gitu loh dari pakarnya kita sendiri mengenai reksadana dari Bapak Lianto untuk mengulas apa sih itu reksadana. Tapi temanya apa ya? Yang sekarang nih temanya apa sih Pak Lianto? Seingat saya ada kata yuk mulai. Apa tuh temanya Pak? Ya, sore Bu Lona, sore semuanya Sobat MCS. Ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya Lianto selaku investment specialist dari Mega Capital Indonesia. Ya, jadi hari ini saya mau sharing sedikit tentang reksadana, di mana topiknya itu judulnya yuk mulai investasi di pasar modal dengan reksadana. Nah, jadi memang ini sebenarnya dari judul ini sudah ada dua bagian jadi di dalamnya ya. Yang pertama adalah kenapa kok kita mulai investasi gitu. Dan kenapa di pasar modal dengan reksadana. Nah, itu nanti yang pastinya saya akan bahas ya, ditambah juga nanti kita akan juga bahas pembekalan yang sebenarnya mindset penting dulu nih yang harus di set up oleh seorang investor sebelum mereka mau mulai memilih investasi begitu ya. Jadi ini sangat penting nih karena orang itu kalau dengar investasi itu cuma mikir
untung, mikir cuannya aja, tapi mereka nggak mikirin basic-basic yang sebenarnya sangat penting yang diketahui oleh investor dulu sebelum even mereka mulai berinvestasi. Nah, kira-kira seperti itu Bu Lona nanti yang saya akan bahas. Terima kasih. Oh, gitu. Wah, berarti Sobat MC. Tapi tadi saya mau infoin loh Pak Lianto. Kita tuh sekarang di Mega Capital Sekuritas. Memang sebelumnya kita tuh namanya tuh Mega Capital Indonesia. Cuman saat ini kita udah berada di naungan Mega Capital Sekuritas. Nah, saya juga kebetulan semalam kan saya melakukan blast ya mengenai info webinar reksadana ini. Teman saya juga bilang, ada sih yang nanya gitu loh ke saya nih Pak Lianto, reksadana itu apa? Terus saya sudah blast juga informasinya, moga sore ini bisa join gitu loh. Kayaknya sih ada sih orangnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Lianto bisa menyampaikan informasi deh yang dimaksud dengan reksadana, cara belinya atau yang lebih detail. Waktunya kami persilahkan Pak. Silakan. Ya, terima kasih Bu Lona. Jadi Sobat MCS, sebelum saya mulai, let me sharing screen dulu ya. Oke. Nah, jadi welcome dari saya punya topik ya, semua Sobat MCS, dengan judul Yuk Mulai Investasi di Pasar Modal dengan Reksadana. Jadi sesuai tadi yang saya katakan dari awal, kita akan dulu membahas nih, kenapa sih kita harus mulai investasi di pasar modal gitu. Oke, dan kenapa harus reksadana? Itu adalah pertanyaan kedua yang akan kita bahas kali ini. So, dengan begitu, langsung aja kita mulai. Kita akan membahas beberapa prinsip penting yang kita mau tahu dulu nih. Oke, kenapa sih investasi itu penting gitu loh, ya. Nah, jadi langsung saja kita go through ke materinya. Nah, jadi ini ada satu satu studies ya atau satu survei dari tim Hartley ya, Pacific Financial Service. Jadi itu dia survei beberapa orang, dia melakukan survei dan hasilnya tuh menarik gitu. Jadi orang-orang itu kebanyakan kalau kehidupan di usia pensiun tuh mereka tuh statusnya di mana, ya? Mereka tuh ngapain, what are they doing gitu. Nah, jadi dari mereka punya survei ya, itu terbukti bahwa 49% orang itu jadinya bergantung kepada orang lain. Nah, ini mengingatkan banget ya sama kita namanya sandwich generation. Jadi sometimes mungkin Sobat MCS di sini yang masih working dan lain sebagainya mungkin merasakan bahwa wah, sekarang ini tuh saya sedang berkeluarga, tapi saya juga ada tanggungan orang tua. Nah, itu namanya sandwich generation. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin ya dulu orang tua kita tidak ada pembekalan masalah tentang dunia keuangan, bagaimana cara investasi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi 49% orang di kehidupan usia pensiun itu bergantung kepada orang lain. Oke, 29% meninggal, oke, atau rest in peace ya. 12% mereka turun gaya hidup. Ya, jadi karena mereka ini tidak tahu investasi, ya, mungkin mereka waktu masih produktif mereka sangat jadi boros, hambur-hambur, dan once mereka retire atau mereka pensiun, mereka baru sadar, ternyata saya sekarang cuma seperti ini nih. Saya tidak bisa mengikuti gaya hidup saya dulu waktu saya masih bekerja atau masih menghasilkan uang. Nah, jadi ini nanti akan ada beberapa contohnya orang-orang yang turun gaya hidup kayak gini, bahkan mereka di-declare bankrupt, padahal orang-orang ini adalah orang-orang kaya. Nah, jadi sangat penting untuk bahwa kita itu bisa sadar dan mempelajari kenapa sih investasi itu penting untuk sekarang. Nah, makanya sobat-sobat MCS di sini mengikuti program literasi keuangan ini ya, yang dari OJK ya, juga dari pemerintah. Nah, ini untuk meningkatkan literasi keuangan teman-teman. Nah, terus 5% harus bekerja. Nah, jadi ini sebenarnya mengingatkan kita ya, kalau mungkin kita pergi ke luar negeri gitu ya, seperti negara tetangga lah, misalnya Singapura begitu ya. Kadang-kadang kita melihat orang-orang tua mereka itu mereka harus bekerja, antara membersihkan WC atau mungkin jadi pembersih di di rumah makan begitu. Nah,
Jadi 5% of them saat kehidupan di usia pensiun, mereka pun harus bekerja. Gitu. Nah, 4% mereka jadi mandiri keuangan. Artinya mereka tidak harus bergantung kepada siapa-siapa. Ya. 1% jadi kaya raya. Oke. Nah, tujuan kita otomatis untuk mengikuti literasi keuangan sejak dini, kita pastinya mau jadi yang top 5% ini. Nggak usah kaya raya, tapi paling tidak kita bisa menjadi mandiri keuangan dan tidak menjadi beban untuk orang-orang di sekitar kita, terutama mungkin nanti anak cucu kita dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi memang kebiasaan dan juga pengetahuan dari investasi itu memang harus dipupuk dari sejak dini. Gitu. Oke? Nah, jadi ini mungkin kalau misalnya sekarang ya, rekan-rekan dari Sobat MCS yang masih baru bekerja, nah ini nih rekan-rekannya, ini adalah tahapan kehidupan seseorang. Oke, jadi kalau kita lihat ya, di sini ini ya, semua orang itu rata-rata akan seperti ini. Jadi, kalau umur 0 sampai 25 tahun, ya, itu tuh biasanya mereka itu pengeluaran akan lebih besar daripada pendapatan. Ya karena kenapa? Kan kita masih banyak yang sekolah, masih mungkin ngelanjutin S2, S3 gitu kan. Jadi belum fully bekerja gitu, mostly ya. Terus setelah Anda mulai mendapatkan pendapatan, nah barulah tuh mulai rekan-rekan ya, di mana udah Anda mulai bekerja dari umur 25 tahun mungkin sampai 45-an gitu ya. Nah, ini pendapatan Anda akan lebih besar dari pengeluaran Anda ya. Ya harusnya seperti itu ya ideally-nya. Nah, sampai di mana nanti kalau misalnya Anda udah punya anak, oke, dan anak Anda sudah bisa mandiri, nah itu di saatnya di mana ada gap di sini ya, rekan-rekan Anda bisa lihat di sini ya, itu di mana pendapatan itu lebih besar daripada lebih besar daripada pengeluaran karena biaya pendidikan, oke, terus misalnya biaya merit dan lain sebagainya itu kan paling besar salah satunya dalam hidup gitu. Nah, jadi disinilah tapi kita harus ingat nih rekan-rekan, walaupun kita punya pendapatan terus menanjak naik seiring berjalannya karir kita, tapi kita harus ingat bahwa kita itu sudah sangat dekat pada ujung usia produktif kita. Nah, jadi kalau kita baru mikir investasi nanti, ya waktunya bisa terlambat. Nah, makanya kita harus mulai investasi sejak dini, karena investasi itu adalah gaya hidup, ya, atau habit, atau lifestyle. Nah, di mana saat nanti Anda sudah tidak bekerja lagi, ya ini tergantung yang saya katakan, apakah Anda menjadi orang yang menggantungkan hidupnya terhadap orang lain, seperti ini ya, di mana pengeluaran lebih besar dari pendapatan, ini terjadi karena kenapa? Waktu kita udah berumur, pastinya mulai itu datang ya, seperti badan nggak enak, sana-sini, dan lain sebagainya. Ya, biasalah ya, seiring bertuanya umur, pasti ya, ibarat mobil ya, onderdilnya ada yang inilah, satu dua harus diperbaikin, begitu. Oke, nah, tapi kalau Anda sudah mulai investasi sejak dini, ya, rekan-rekan semua, itu nanti akan menciptakan satu situasi di mana hasil investasi Anda itu bisa menghidupi kebutuhan Anda di saat masa tua Anda, dan Anda tidak harus memberatkan anak-anak Anda nih yang mulai mungkin berkarir dan lain sebagainya, begitu. Oke, nah jadi itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi bukan investasi itu gara-gara karena oh diajak nih teman karena returnnya tinggi dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai seperti itu, oke? Nah ini adalah contoh ya rekan-rekan. Kadang-kadang ada juga orang yang bilang gini sama saya, Pak Lianto saya nggak perlulah investasi lah, kan papa mama saya kaya, uang juga nggak habis, misalnya 3, 5, atau 7 keturunan gitu. But ini adalah contoh orang-orang terkenal yang kaya dan gagal merencanakan keuangannya. Siapa yang nggak tahu Mike Tyson? Oke, ya siapa yang nggak tahu ada almarhum ya udah Krisya ya salah satunya ya, di mana dulu itu sampai ada dalangan bantu Krisya dan lain sebagainya. Atau bahkan King of Pop, Michael Jackson. So they are living in their wealth dan mereka tuh bener-bener enjoy banget masa-masa jayanya mereka, but without good financial planning atau
perencanaan keuangan yang bagus. Nah, ini membuat mereka akhirnya jatuh. Saat mereka popularitasnya sudah menurun, ya, produktivitasnya juga sudah menurun, begitu. Oke. Jadi orang kaya pun bisa juga jatuh di dalam trap ini kalau orang-orang ini tidak persiapan, ya. Jadi bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang-orang yang sedang-sedang aja yang perlu investasi, tapi orang kaya juga perlu, gitu. Oke. Nah, paradigma yang salah di Indonesia ya mengenai perencanaan keuangan. Jadi kalau kita ingat bahwa Indonesia ini kita dari kecil ya, mungkin lagunya di SD atau bahkan mungkin digaungkan sampai SMP. Saya nggak tahu apakah ini masih digaungkan, tapi lagu Yuk Kita Nabung itu loh. Nah, itu sangat digaungkan. Ya. Jadi kalau orang bilang, mungkin guru-guru anak-anak Anda bilang menabung pangkal kaya, menabung pangkal aman, itu salah. Ya, yang membuat Anda kaya itu bukan menabung, tapi investasi. Ya. Nah, jadi ini bukan saatnya debat sistem pendidikan atau bagaimana. But kalau Anda yang udah tahu bagaimana financial system bekerja dan lain sebagainya, Anda pasti paham tentang ini. Gitu. Ya. Nah, jadi kenapa menabung tidak kaya ya? Karena Anda tahu inflasi gitu. Contoh paling gampang. Sekarang ini kalau kita lihat ya, kondisi seperti ini, berapa sih suku bunga deposito di perbankan? Ya. Saya terakhir lihat per September kemarin itu rata-rata Bank Buku 4 sudah memberikan, Bank Buku 4 itu berarti seperti yang 4 besar itu ya, saya nggak mau nyebut nama di sini ya. 4 besar itu, mereka itu rata-rata udah depositonya hanya di bawah 4%. Oke, dan itu gross. Harus ingat, harus dipotong pajak lagi. Ya. Nah, jadi kalau Anda menabung, hanya menabung saja, sedangkan kita tahu bahwa setiap hari itu, setiap tahun namanya biaya pengeluaran itu selalu gede gitu ya. Saya pun ingat dulu kalau saya dikasih uang jajan 5.000 itu cukup banget gitu waktu saya zaman SD gitu. Berarti ketahuan ya kalau zaman 5.000 untuk SD itu cukup menarik ya, berarti umurnya kira-kira berapa nih sekarang saya ya. Nah, kalau sekarang 5.000 cuma paling buat bayar parkir aja. Nah, jadi inflasi, kenaikan harga, belum termasuk contoh biaya pendidikan anak, mungkin biaya rumah ya, harga rumah. Oke. Yang paling agak miris menurut saya sekarang, anak-anak milenial sekarang ya, rekan-rekan MCS. Dalam kondisi seperti ini, hampir 80% dari kita itu kalau mengikuti standar gaji pemerintah dan lain sebagainya, it's very very difficult to own your own house. Ya, Anda bisa ngomong kan bisa KPR 20 tahun. Ya, oke, betul gitu. Tapi maksudnya nyicilnya pun setengah mati gitu loh. Nah, jadi kalau Anda cuma nabung, ya akan kalah dengan semua itu. Nah, belum biaya merit, belum biaya kesehatan. Ya, yang naiknya itu bisa setiap tahun bisa double digit gitu. Oke, nah jadi itu yang menyebabkan. Nah jadi satu yang harus kita ketahui ya karena inflasi. Nah ini saya rasa semua orang tahu ya kenapa harus investasi karena inflasi, kenaikan harga barang. Nah jadi kita harus mulai investasi. Nah kalau kita masuk nama investasi ya rekan-rekan semuanya. Sekarang tuh pilihan makin banyak. Oke, ada tanah, properti, reksadana, bahkan yang baru-baru ini seperti apa, Bitcoin gitu ya, Forex dan lain sebagainya. Lot. Nah, tapi ini tadi saya udah masuk bagian kenapa kita harus mulai investasi. Nah, sekarang kita mulai nih masuk nih ke mindset-nya tentang investasi itu sendiri. Karena orang itu sebelum saat mereka mendengarkan investasi, mereka itu, wah, ini nih kesempatan, gitu. Dan mereka ambil ini, kalau the word kesempatan itu kan lebih short term, ya, lebih jangka pendek gitu ya, bukan yang jangka panjang gitu. Nah, makanya selalu digaungkan oleh pemerintah itu ya, yuk investasi, bukan ya kata-katanya itu lebih mengajak kita untuk lebih long term, menjadi habit gitu kira-kira. Oke, nah jadi itu ya rekan-rekan, sobat MCS semua. Nah, jadi saat Anda ingin memilih untuk investasi, tadi udah dikatakan sama
Bulona dan juga rekan saya gitu ya. Kan banyak nih investasi ya, instrumennya di Indonesia. Nah sebelum itu masuk ke investasi sendiri, saya mau kasih ini penting banget, namanya panduan anti investasi bodong. Nah, jadi kebanyakan orang itu kalau udah dengar investasi, yang pertama mereka tanyakan itu apa? Bisa kasih berapa? Kalau Anda adalah salah satu investor yang tanya ini, ya betul sih sebagai investor yang rasional, tapi Anda salah gitu. Nah, kalau kita tahu juga baru-baru ini banyak banget ya, OJK bersih-bersih banyak banget gitu ya, di mana mereka ini menangkap banyak banget investasi bodong ya di Indonesia. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, supaya Anda terhindari dari namanya investasi bodong, Anda harus menanyakan 3 hal ini kepada siapapun yang menawarkan ini kepada Anda. Mau itu teman baik Anda, mau itu pacar Anda, atau itu mau kekasih atau keluarga Anda. Yang namanya udah investasi, itu uang Anda sendiri, you take the decision. Oke? Jangan gara-gara, oh kan orang tua saya ikut, oke-oke aja, nah terus saya ikut. No. Ada 3 yang harus Anda tanyakan. Ada 3 hal yang harus Anda pikirkan. Yang pertama, investasi bodong itu biasanya ngomong gini, menawarkan pokok investasi yang aman. Returnnya berapa? 15%. Wow. Anda harus berpikir. Nah, ini orang banyak yang nggak tahu nih. Dan masih belum memahami. Semakin tinggi return yang diberikan, itu artinya semakin tinggi resikonya. Itu sudah hukum investasi. Jadi tidak ada namanya high return tapi low risk. Itu nonsense. Nggak ada kayak gitu. Ya, jadi ibarat ya, return itu seperti Anda dibawa ke lantai berapa. Semakin tinggi Anda dibawa ke atas, kalau Anda jatuh, ya hukum gravitasi. Semakin Anda jatuh, kalau Anda jatuh ke bawah dari ketinggian yang lebih atas kan lebih sakit kan? Gitu. Kalau Anda jatuh dari lantai 1, Anda tidak sakit. Tapi kalau Anda jatuh dari lantai 15, ya mungkin kehilangan nyawa. Gitu. Jadi ingat, return-nya itu harus yang make sense. Oke ya, contoh misalnya, kalau kita lihat di perbankan, rata-rata mungkin sekarang deposito mungkin sekitar 4, mungkin ada yang beberapa buku-buku lainnya bisa 5 atau 6. Nah, tapi kalau ini dia bisa memberikan return 15%, kita harus mikir, ini orang bayarnya pakai apa? Gitu. Nah, yang kedua, biasanya itu dia juga menawarkan imbal hasil yang aman, gitu ya. Nah, jadi gini, sorry ya, tadi ini saya ngomong yang pertama yang individual, menawarkan imbal hasil yang nyaman ya, berarti dia return-nya sangat tinggi. Nah, sekarang saya mau bahas yang ini ya, menawarkan pokok investasi yang aman. Nah, biasanya investasi bodong itu juga dia bilang gini, return tinggi, pokok investasi aman. Nggak ada yang seperti itu. Maksudnya aman tuh gimana? Modalnya itu tidak akan berkurang. Gitu. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Kalau udah ngasih pokok tinggi, modalnya bisa kembali, nah Anda harus cek yang ketiga. Likuiditasnya tuh seberapa. Nah, maksud saya likuiditas di sini artinya apa? Seberapa cepat aset itu bisa dicairkan jadi uang cash kalau saya betul-betul membutuhkan. Nah, jadi gini ya rekan-rekan, yang terjadi pada banyak-banyak investasi bodong yang sekarang ditangkap OJK itu, benar mereka menawarkan imbal hasil yang tinggi. Kedua, mereka memang bilang bunganya bunga tinggi, terus mereka bilang pokok investasinya aman, bisa dicairkan. Nah, tapi sekarang nih saat dicairkan nggak bisa kan? Yang lebih menyedihkan adalah begini, Anda masuk, betul Anda dapat bunganya tinggi, tapi modalnya tidak bisa cair. Nah, jadi itu ya rekan-rekan yang harus kita perhatikan. Dari segi return yang ditawarkan, dari segi terus dari keamanannya uangnya, apakah akan hilang dan tergerus atau tidak, dan yang terakhir adalah seberapa cepat dia bisa dicairkan. Ketiga hal ini, sepengetahuan saya, belum ada yang bisa, tidak ada instrumen investasi yang memiliki 3 ini. Karena ibaratnya kalau Anda menemukan 3 ini, terus ibaratnya Anda itu menemukan kayak Anda misalnya laki-laki atau wanita gitu ya, yang pengen mencari jodoh yang kaya, yang
ganteng atau cantik, yang sukses gitu ya, yang rendah hati. Nggak ada orang seperti itu. Almost never. Ya, jadi rekan-rekan di sini, sobat MTS juga harus ya sadar dan harus get back to reality. Tidak ada investasi yang memberikan return tinggi, pokoknya aman dan bisa dicairkan kapan saja. No way. Kalau ada, let me know. Mungkin saya tertarik untuk investasi. Oke? Nah, jadi biasanya tuh mereka kalau jadi gimana dong? Nah, biasanya tuh mereka kalau misalnya menawarkan investasinya return-nya tinggi, ya biasanya mereka bilang, tapi di lock ya, 1 tahun, 2 tahun, nah kayak gitu. Pasti ada kuncinya, nggak bisa kapanpun mau dicairkan. Gitu. Oke? Nah, jadi itu. Nah, tadi saya udah bilang, jadi harus investasi. Nah, jadi kalau investasi, kita sebagai investor, ya, kalau dengar kata investasi itu beberapa orang itu, waduh, saya takut deh, gitu. Kita itu sebagai investor pasti ada 3 concern yang sebenarnya kita selalu tanyakan atau menjadi penghambat seseorang itu untuk investasi. Yang pertama, modal untuk memula ya atau uang. Yang kedua adalah pengetahuannya ya. Yang ketiga adalah waktu untuk mengelola. Nah, 3 hal ini rekan-rekan Anda harus perhatikan sebelum Anda ingin memulai investasi. Ya. Apakah modal yang diperlukan itu besar untuk memulai? Pengetahuannya perlu banyak atau tidak? Waktu, oke, untuk mengelolanya, oke, atau memonitor itu apakah harus seketat gitu enggak gitu loh, ya. Jadi ini adalah 3 hal yang Anda harus perhatikan sebelum Anda mulai untuk berinvestasi gitu. Nah, karena untuk menjawab semua pertanyaan ini, ya, karena ada masalah dana minimum, pengetahuan dan waktu, oke. Nah, nanti yang kita bahas rekan. Tapi rekan-rekan harus juga tahu gitu loh, maksudnya tujuan dan fungsi setiap instrumen investasi itu tuh beda-beda. Oke. Nah, jadi di sini tuh kita nggak cuma kasih lihat return, tapi kita harus tahu fungsinya. Yang pertama adalah, yang ini saya mau bahas ya, yang pertama tuh adalah liquidity focus. Liquidity focus tuh apa artinya? Nah, ini kita taruh uangnya di sana, kita cuma berharap dia bisa memberikan bunga yang relatif mungkin tidak begitu tinggi, tapi saya bisa cairkan kapanpun. Gitu. Nah, ini contoh apa? Misalnya deposito, emas, ya, reksadana money market, gitu ya. Nah, ini kan cepat untuk dilikuidasi, gitu loh. Ya, cepat untuk dilikuidasi. Anda perlu, ya cairkan deposito. Ya, walaupun kalau misalnya seperti deposito itu ada resiko penalti kalau belum sampai terjadi jatuh temponya tanggalnya, tergantung dari kesepakatannya. Emas ya tergantung, kalau Anda udah keep it for long term, ya ini bisa aja dapat untung. Artinya pokoknya intinya instrumen-instrumen ini harus cepat bisa jadi uang, cash gitu. Nah, terus ada juga cash flow focus, rekan-rekan, ya sobat MCS. Cash flow focus ini maksudnya adalah instrumen investasi ini berharap untuk bisa memberikan Anda itu ibaratnya kupon. Ya kayak ibaratnya itu memberikan Anda itu imbal hasil yang pasti dalam jangka waktu tertentu, begitu ya. Ya contoh misalnya properti gitu ya. Kalau misalnya Anda punya properti, ya kalau Anda sewakan, Anda kan pasti kan dapat uang dari sewanya kan. Misal tiap tahun, bisa tiap bulan kalau itu kos-kosan gitu. Nah, jadi itu yang sesuatu yang yang cepat gitu ya. Bukan yang cepat, yang sifatnya itu tetap setiap bulan. Nah, kalau di capital market ada obligasi, ada reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada capital gain focus. Nah, tapi kalau yang cash flow focus ini ya, rekan-rekan tadi, ini kelemahannya itu biasanya mereka itu untuk mencairkannya tuh tidak secepat yang liquidity focus. Ya, contoh kayak properti ya, itu tidak secepat itu gitu. Oke ya, kalau Anda mau, contoh Anda sekarang punya properti, Anda mau jual sekarang, belum tentu ketemu lawannya. Gitu. Ya, nah yang terakhir adalah capital gain focus. Nah, capital gain focus ini artinya apa? Ini adalah instrumen investasi yang memang fokusnya itu membuat Anda tuh menjadi lebih kaya dengan adanya pertambahan nilai.
ya, dari 1 juta jadi 10 juta gitu, atau 10 juta jadi 15 atau 20 juta. Nah, itu namanya capital gain focus, ya. Nah, itu ada ya banyak, ada saham, ada Bitcoin, ya, ada reksadana saham, bahkan future sekalipun. Nah, tapi namanya capital gain focus, kalau kita ngomong dari segi strata dia punya mana yang ngasih return paling tinggi, ya paling banyak yang paling di bawah ini. Oke, tapi artinya ya fluktuasinya juga pasti akan lebih tinggi gitu. Nah, jadi ini ya rekan-rekan yang harus rekan-rekan ketahui gitu loh. Ya, sebelum tadi menentukan seperti uang untuk memulai, waktunya bagaimana untuk memantau ya, terus sama pengetahuannya apakah harus banyak yang perlu dilakukan atau tidak gitu. Ya, Anda harus tahu nih, dia tuh sifatnya sebagai liquidity focus, cash flow focus, atau capital gain focus. Apapun itu investasinya. Oke, nggak harus di pasar modal, apapun di luar sana yang mungkin bisa come across di pikiran Anda. Gitu. Nah, jadi ini berbagai fitur macam investasi ya rekan-rekan. Jadi saya ada bagi ya dana minimal, waktu mengelola, sama pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, ini potensi hasil ya bisa untung atau rugi ya. Nah, terus likuiditas itu apakah mudah dicairkan atau tidak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya mudah dicairkan, terus dana minimalnya kecil, waktu mengelolanya kecil, pengetahuannya juga kecil, ya pasti rendah gitu loh. Ya. Nah, kalau emas ya tergantung waktu ya. Ini mungkin nggak saya akan bahas banyak banget di sini. Nah, properti, oke, dana minimal yang diperlukan cukup tinggi ya. Waktu untuk mengelola memang ya Anda harus tahu sih bagaimana cara mengelola misalnya kos-kosan atau apartemen yang disewakan begitu. Likuiditas tidak gitu. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang Anda perlu perhatikan gitu ya. Nah, mungkin kalau orang dengar investasi pasar modal, itu selalu berpikirnya pertama tuh saham, rekan-rekan. Nah, tapi sebelum Anda even berpikir untuk berinvestasi saham, Anda perlu ketahui juga bahwa dana minimal memang cenderung sedikit ya, tergantung Anda mau beli berapa lot, kan minimal 1 lot. Tapi waktu mengelola dan pengetahuan ini tuh Anda harus lebih banyak kuasai. Ada fundamental, technical analisis, dan lain sebagainya gitu. Makanya Anda ikut program inklusi keuangan ini. Jadi nanti salah satunya juga dari salah satu pihak research kita, nantinya kalau rekan-rekan terus ikuti ya, kita punya program inklusi keuangan. Nah, itu kita akan bahas tuh bagaimana cara melihat saham dari sisi fundamental dan teknikal. Jadi Anda harus mau meluangkan waktu itu untuk ya berinvestasi, yaitu untuk tahu caranya waktu pengetahuannya begitu. Oke. Nah, ini terus yang menarik itu yang baru-baru nge-trend sekarang itu juga P2P lending ya. Oke. Ya walaupun dana minimalnya juga kecil, relatif kecil, waktu untuk mengelola enggak. Nah, tapi ternyata potensi atau ruginya itu tinggi. Nah, dan likuiditasnya nggak begitu bagus karena dia ada jeda waktunya gitu. Tapi saya nggak mau bahas khusus untuk masalah P2P lending. Nah, Forex dan Bitcoin juga ini paling tinggi ya, karena benar-benar volatile banget. Oke. Likuiditas iya, tapi sangat volatile. Nah, untuk menjawab semuanya itu, rekan-rekan, dilahirkanlah namanya tuh reksadana. Dana minimalnya kecil, waktu mengelolanya juga dikit, pengetahuannya yang dibutuhkan juga dikit. Karena tadi apa? Tadi udah dikatakan sama rekan saya, Iren ya, dia mengatakan bahwa seperti kendaraan, Anda mau nyetir sendiri atau disetirin orang, kan kayak gitu kan? Nah, jadi itu yang Anda perlu perhatikan. Nah, potensi hasilnya itu tergantung dari jenisnya. Sama likuiditas itu mudah dicairkan juga. Nah, jadi gini, bisa saya katakan reksadana itu sebagai satu instrumen ya untuk mengenalkan Anda kepada pasar modal. Satu instrumen investasi untuk mengenalkan Anda menjadi step awal Anda untuk masuk ke pasar modal. Sebelum mungkin Anda langsung masuk ke saham ataupun obligasi gitu. Tapi ya again, kalau ditanya potensi imbal hasilnya lebih gede mana? Main saham langsung atau reksadana saham? Contoh seperti itu kan? Ya lebih gede saham gitu loh. Tapi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi di saham itu pun pertanyaannya adalah apakah Anda willing untuk invest waktu Anda untuk mempelajari
seperti fundamental, teknikal, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus Anda pertimbangkan juga, begitu, sebelum Anda mulai berinvestasi. Ya, nah, jadi itu ya rekan-rekan. Ya, jadi ini summary-nya yang bisa saya temukan so far, yang memang juga license di OJK ya so far ini ya. Jadi tolong perhatikan faktor-faktor ini sebelum Anda mulai berinvestasi, gitu. Dan jangan lupa tadi panduan anti investasi bodongnya. Oke. Nah, so kita masuk ke reksadana. Jadi reksadana itu sebenarnya bukan main apa ya ibaratnya, bukan spesies atau binatang baru ya, rekan-rekan sobat MCS semua. Jadi ini tadi seperti dikatakan ya, reksadana itu bisa Anda bayangkan itu adalah sebuah wadah. Oke. Nah, wadah ini yang ngisi siapa? Nah, namanya fund manager atau perusahaan manajer investasi. Nah, mereka itu ya memasukkan portfolio-portfolio yang ada di pasar modal, itu bisa saham, bisa obligasi, bisa money market, instrumen ya. Itu sesuai dengan profil resiko nasabahnya. Nah, jadi yang menarik dari reksadana ini ya, selain tadi dia itu modalnya kecil, hanya mulai dari 100.000. Saya tahu bahkan beberapa some of them itu bisa dimulai dari 10.000 aja. Oke. Yang kedua, waktu untuk mengelolanya lebih sedikit. Dan waktu untuk memonitornya lebih dikit. Ya dong, karena kenapa? Dua faktor ini sudah dipegang oleh fund managers. Gitu. Sebagai ibaratnya joki lah, joki setirnya mobil Anda. Gitu. Nah, dan juga yang menarik dari reksadana ini rekan-rekan, dia itu bisa cater, oke, atau bisa memenuhi kebutuhan investasi kepada kepada investor dengan resiko profil yang berbeda. Nah, contoh seperti ini, kalau Anda ngomong saham ya, itu udah pasti harus untuk profil resiko investor yang tinggi. Gitu. Nggak mungkin Anda yang biasanya cuma biasa di deposito terus tiba-tiba Anda main di saham, wah itu Anda bisa jantungan. Gitu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, tapi kalau reksadana itu bisa untuk orang yang konservatif, orang yang moderat, ya, orang yang semi agresif sama sampai orang yang agresif. Nah, itu isinya itu bisa disesuaikan gitu. Nah, juga yang juga menarik ya, ini tadi yang saya katakan fleksibel karena bisa untuk berbagai macam banyak investor. Yang kedua adalah liquid ya, artinya bisa dicairkan kapanpun tanpa jangka waktu ya, tidak ada locking periodnya. Oke, kapanpun bisa dicairkan ya, tapi otomatis harganya berfluktuasi ya. Ya sesuai, kalau isinya obligasi ya ikut harga obligasi, kalau saham ya ikut harga saham gitu ya. Jadi itu yang harus rekan-rekan ketahui. Nah, yang pastinya aman, terdaftar dan juga aman dan juga terdaftar di OJK. Dan yang terakhir dia adalah bebas pajak. Nah, jadi ini menarik. Jadi kalau Anda masuk seperti misalnya nih tabungan, oke, misalnya Anda juga dapat dividen, itu sebenarnya masih kena pajak loh. Nah, tapi kalau di reksadana, rekan-rekan semua, itu kita udah bebas pajak. Dan semua return yang Anda terima itu sifatnya net. Oke, nah artinya apa? Kalau Anda memasukkan ini di PPh 21 Anda, ini masuknya ke pendapatan tidak kena pajak, PTKP. Karena kita sebagai manajer investasi sudah membayarkan pajak. Oke, nah ini tapi ya, uang untuk reksadana itu untuk investasi, nah itu yang perlu Anda harus laporkan ke pajak. Dalam arti begini kan, nggak mungkin misalnya contoh, Anda itu pengangguran, tapi Anda punya portfolio di reksadana itu 100 miliar, kan nggak make sense. Gitu loh. Tapi return-nya yang Anda dapatkan di reksadana itu udah net. Gitu. Oke, tidak dipotong pajak dan sana-sini lagi. Jadi ini masuknya PTKP gitu. Oke? Itu yang menarik dari reksadana. Nah, jadi yang tadi saya katakan, ya rekan-rekan, reksadana itu dia bisa memberikan solusi investasi untuk berbagai macam jenis investor. Mulai dari yang moderat, mulai dari yang konservatif sampai yang paling agresif. Ya. Nah, jadi ini ya.
Jadi apa aja? Nah, yang pertama ya, yang paling konservatif. Orang itu biasanya kalau mulai-mulai masuk reksadana itu mereka tuh mulainya dari namanya reksadana pasar uang atau dikenal RDPU atau juga ada namanya tuh reksadana money market. Nah, ini biasanya orang-orang yang udah mulai tahu ada reksadana money market itu biasanya mereka itu pasti mulai mengalihkan depositonya ke sini gitu, pelan-pelan gitu. Oke. Nah, terus nanti setelah mereka sudah paham caranya bagaimana reksadana bekerja, RDPU itu bagaimana, udah tahu mekanisme jual belinya di reksadana, mereka upgrade. Oke, ada namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, ini Anda udah masuk ke namanya instrumennya kebanyakan obligasi atau surat utang. Gitu. Nah, ini untuk investor yang tipe-tipenya konservatif to moderate ya, atau konservatif to konservatif to moderate, oke. Nah, terus next step-nya ada namanya reksadana campuran. Nah, reksadana campuran itu bagaimana? Nah, tadi Anda biasanya cuma main di reksadana pendapatan tetap yang kebanyakan surat utang atau obligasi. Nah, ini mulai nih di basketnya itu dibumbui pakai namanya saham. Ya. Jadi agak ada lebih pedes-pedesnya gitu loh ya. Tapi kan pedes-pedesnya gregetan gitu, gregetan dan nagih maksudnya dalam arti ini bisa memberikan potensi return yang lebih tinggi gitu. Oke, nah yang terakhir paling ujung atau yang paling agresif ya ada reksadana saham. Begitu. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan reksadana itu sebenarnya bukan mainan baru, bukan binatang baru, dia itu sama isinya. Oke. Underlying asetnya itu kita udah sering kenal. Tapi bedanya itu dikemas sama fund manager menjadi satu wadah gitu ya, supaya ini disajikan kepada investor gitu. Oke, nah itu menariknya dari reksadana ya, daripada kita harus mungkin milih saham sendiri, milih obligasi sendiri, ya, atau milih instrumen money market sendiri, ya mungkin itu bukan keahlian kita gitu loh. Oke, sebagai kebanyakan orang awam ya. Nah, jadi itu yang menarik dari reksadana. Nah, jadi skema kerjanya bagaimana? Oke. Nah, jadi kalau Anda beli saham kan cukup gampang ya. Uang masuk ke misalnya ke rekening dana investor, ya udah Anda beli aja sahamnya. Oke. The risk is on you. Nah, tapi kalau Anda beli reksadana, oke, itu dari mana? Nah, ini ada sekumpulan investor, ya, ini Anda, ya rekan-rekan MCS. Nah, ini dana Anda. Nah, Anda masuk ke reksadana. Oke, nah ini ada manajer investasi yang mengawasi. Oke, nah dari manajer investasi ini, dia akan melihat Anda itu profil risikonya apa. Apakah Anda moderat, apakah Anda agresif, apakah Anda yang sangat konservatif. Nah, itu akan dibelikan mereka ke misalnya pasar uang. Oke, yang sangat konservatif dibelikan pasar uang, yang moderat dibelikan pasar obligasi, ya. Dan yang agresif itu dibelikan pasar saham, di saham gitu. Ya. Nah, terus ini nih ada namanya bank custodian. Ya, bank custodian itu apa sih? Mungkin kita sering dengar ya. Bank custodian itu sebenarnya bisa dikatakan itu sebagai satgas. Ya. Nah, jadi kalau Anda sering dengar reksadana ini dibekukan OJK, reksadana ini lagi diapakan sama OJK gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari bank custodian. Jadi, sebenarnya uang-uang rekan-rekan di sini, rekan-rekan MCS, sobat MCS di sini, uang Anda itu tidak di manajer investasi, tapi uangnya itu di bank custodian. Dan kalau reksadana ini kan ibaratnya seperti mobil ya, tadi dikatakan ya. Bisa mobil, bisa wadah. Dan dia kalau tidak beroperasinya tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kalau mobil itu kan ada speed limitnya, dia harusnya 100, malah over, jadi 110 km per jam, kena semprit. Nah, yang nyemprit siapa? Bank custodian. Gitu ya. Jadi semuanya sangat aman. Jadi kalau satu hari pun rekan-rekan sampai reksadananya tutup, Anda nggak usah takut karena aset Anda masih di bank custodian dan itu biasanya akan dipindahkan ke tempat lainnya atau bisa dicairkan dan juga akan nanti hasilnya dibagi-bagikan kepada investornya. Gitu. Jadi otomatis itu yang membuat Anda bisa lebih tenang ya karena uangnya itu tidak ada di manajer investasinya gitu. Nah,
sebagai bukti kepemilikan, kalau Anda beli saham, kan Anda punya berapa lot gitu kan. Nah, kalau di reksadana itu tidak begitu. Kalau reksadana Anda beli, Anda akan mendapatkan namanya unit penyertaan. Gitu. Jadi, Anda itu akan mendapatkan, Anda punya berapa unit penyertaan gitu. Satuannya itu adalah unit penyertaan, bukan lot. Kalau saham kan lot gitu ya. Nah, kalau di reksadana itu unit penyertaan. Ya, jadi ini rekan-rekan yang menarik dari reksadana itu juga ada unsur yang namanya diversifikasi ya. Nah, diversifikasi itu ya maksudnya apa ya? Tadi selain saya yang katakan dia punya keuntungan yang fleksibel, liquid, aman, bebas pajak. Nah, diversifikasi itu artinya apa? Contoh ya. Reksadana saham itu kan isinya bermacam-macam saham ya. Misalnya bisa saham A, B, C, D, E, F gitu ya. Bisa banyak. Jadi saat Anda membeli reksadana itu dari mulai hanya 100.000, itu Anda sudah memiliki semua saham itu.